Yes. Akhirnya kita mendapatkan sebuah bocoran terbaru untuk Avengers Doomsday trailer keempat yang menghadirkan anggota Fantastic Four dan juga bangsa Wakanda serta Talokanil. Wow, kemarin udah X-Men ya. Sekarang giliran mereka yang resmi akan hadir ke trailer keempat Avengers Doomsday yang satu ini. Dan berikut adalah pembahasannya. So, Mario Booster, let's break down this video. Untuk aja bagus ya karena dari dulu udah berepic sebenci-bencinya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komik Jawa Bumi ya. Hello Mario Booster, yes, akhirnya kita mendapatkan sebuah bocoran terbaru untuk Project Avengers Doomsday yang dimana sudah ada 3 POV trailer Avengers Doomsday yang sudah dirilis secara resmi oleh pihak Marvel Studios, bahkan juga di penayangannya untuk film Avatar Fire and Ash garapan James Cameron. Yang pertama adalah Steve Rogers, yang kedua adalah Thor Odinson, yang ketiga adalah X-Men, yang dimana X-Men kemarin udah resmi kita breakdown sampai tuntas untuk versi HD-nya. Dan sekarang yang keempat adalah versinya Fantastic Four dan juga dari pihak Wakanda serta Talokanil. Jadi ketika pas gua melihat semua bocoran ini ya, dalam meskipun untuk fotonya, video bocorannya by the way yang which is, maaf ya, videonya tidak akan gua tampilkan ke video ini karena gua takutnya kena copyright dari pihak Disney. Waduh, ngeri banget pak ya. Tapi intinya adalah mengenai videonya pas gua tonton, which is pas gua lihat sih oke, ya dimana mungkin saja hal ini bisa mengkonfirmasi kalau kejadian Fantastic Four ketika mereka akan tebus ke Earth 616, yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di versi post credit scene-nya film Thunderbolts kemarin yang menghadirkan roketnya Fantastic Four udah masuk kepada atmosfernya Earth 616, yang dimana sepertinya bisa gua pastikan kalau sepertinya mereka itu akan mendarat ke tanah Wakanda seperti itu ya. Yang dimana pas di adegan ini ya kita bisa melihat ada Shuri yang dimana akhirnya dia pakai kostum Black Panther-nya kembali, dan juga ada M'Baku sebagai Raja Wakanda yang baru. Karena di adegan ini dia mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah M'Baku, raja baru untuk negara Wakanda. Gue sebagai fans jujur gue lebih setuju M'Baku sih pak. Karena apa, lagi-lagi M'Baku udah punya sebuah kerajaan di Jabari yang dimana dia udah berpengalaman sebagai leader untuk para suku-sukunya seperti itu. Dan bahkan dia berteman dekat dengan Siti Chala bahkan untuk kerajaan Wakanda itu sendiri. Apalagi di filmnya Black Panther Wakanda Forever, suku pertama yang menolong Wakanda itu adalah Jabari pak, ketika mereka dihantam tsunami oleh bangsa Talokanil yang dipimpin oleh Namor the Submariner seperti itu. Makanya ya bisa gua katakan M'Baku is the best for king gitu loh, seperti itu. Dan bahkan Shuri ketika dia pakai mantel Black Panther ini sebagai tanda bahwa dia menghormati tatanan suku dari bangsa Wakanda, ketika pada akhirnya suit Black Panther ini akan diwariskan kepada keluarganya, which is itu adalah si Shuri itu sendiri ya. Jadi well, mengenai Black Panther-nya versi Shuri ini gue juga mengharapkan dia akan tampil lebih gokil lagi kepada filmnya Avengers Doomsday ya. Meskipun ya gue sebagai fans entah kenapa gue masih kurang cocok aja kalau Shuri akan jadi the new Black Panther yang baru. Kenapa ya? Karena kan kalau di pihak Marvel kan bisa nge-casting untuk T'Challanya. Tapi ya udahlah ya, namanya udah terlanjur ya. Tapi so far mengenai Wakanda Forever bagus, cuman gue sebagai fans yang udah baru mengenal Black Panther ya, kenapa T'Challa nggak dibuatkan lebih panjang gitu loh. Jadi ya sayang aja sih, sayang banget sih untuk sekelas lore MCU gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Oke, dan juga kita mendapatkan sebuah gambaran Namor the Submariner dan juga sepupunya si Namora yang diperan kembali oleh Tenoch Huerta, yang dimana Namor yang tampil ke adegan ini kita bisa melihat bahwa sepertinya dia udah pakai pakaiannya pak, yang dimana suit ini membuat kita callback kepada Namor versi komik ya pak, sama yang dimana dia pakai sebuah kerah yang begitu panjang warna biru laut, dan juga ada beberapa ornamen khas-khas Talokanil yang berada di bagian jubahnya tersebut ya. Tapi kita bisa melihat ekspresi Namor di sini, dia tampak marah pak. Dia tampak marah. Nah, apa yang terjadi pak? Nah, kalau coba kita lihat belakangnya, kita bisa melihat belakangnya itu ya
belakangnya ada sebuah lapangan tandus yang dimana awalnya gue berpikir jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk The Void Pak. Karena apa? Bentuk backgroundnya itu hampir sama seperti The Void yang kita lihat di filmnya Deadpool and Wolverine. Tetapi lagi-lagi kita bisa melihat bahwa di sini Talokanil, Wakanda itu bertemu dengan Fantastic Four, which is hal itu nggak mungkin akan terjadi kalau itu berada di dimensi The Void. Ngapain gitu loh? Jadi kalau misalkan kalau yang gue lihat ya, sepertinya ini adalah sebuah bentuk lapangan tandus yang dimana ini adalah sebuah bentuk perairannya bangsa Talokanil. Lah kok bisa? Karena kita bisa melihat di belakangnya si Namor itu ada sebuah piramidnya si bangsa Talokanil, yang dimana hal itu membuat kita callback penggambarannya ke filmnya Black Panther Wakanda Forever, yang dimana ada sebuah kisah ketika mereka menceritakan kisah asal-usul Namor seperti apa, yang dimana harusnya di belakang itu ada sebuah laut yang luas, tetapi di sini ada sebuah bentuk lapangan tandus. Berarti bisa gua asumsikan kemungkinan bangsa Talokan ini udah kehilangan lautnya Pak, kehilangan lautnya, yang dimana mereka nggak bisa bertahan hidup. Dan mungkin hal itu akan dipicu oleh kemarahan si Namor ini Pak sebagai leadernya bangsa Talokanil. Seperti itu mungkin ya. Lagi-lagi ini masih kemungkinan karena pas gue lihat sih ya dalam segi bentuk corak piramidnya bahkan pintu masuknya aja juga udah sama gitu loh. Jadi sepertinya bangsa Talokan yang tampil di Avengers Doomsday ini sepertinya mereka udah kehilangan rumah mereka karena lautnya aja udah habis dan digantikan oleh lapangan tandus yang sangat kering sekali, which is hal itu bisa membunuh semua para bangsa Talokan yang dimana mereka lebih dominan kepada air laut Pak. Seperti itu makanya bisa jadi ya di filmnya Avengers Doomsday mendatang semua dunia, semua multiverse akan mengalami sebuah kehancuran yang sangat gokil banget. Bukan cuma soal ledakan, bukan cuma soal krisis, tapi soal bagaimanakah alam itu akhirnya udah nggak tumbuh lagi Pak. Contoh, laut di sini udah kering semuanya, which is itu bisa memberikan sebuah bentuk tema Doomsday yang sebenarnya Doomsday, kiamat dunia dan bahkan kiamat untuk multiverse. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuma soal ledakan segala macam, tapi ya alam juga nggak akan responsif gitu loh. Jadi semuanya akan habis, laut habis, air habis, bahkan mungkin sumber tenaga juga akan habis segala macam. Jadi itu juga akan memberikan sebuah bentuk isyarat kepada para fansnya bahwa Marvel sudah dalam keadaan yang sangat hampir punah karena kejadian di Doomsday yang satu ini Pak. Seperti itu, oke? Kemudian nextnya kita bisa melihat ada sebuah adegan si Mbaku ketika dia akhirnya berbicara kepada The Thing, yang dimana The Thing mengatakan dia adalah namanya Ben Grimm yang berasal dari Yancey Street, di mana jalan ini merupakan sebuah jalan tempat kelahiran Ben Grimm yang pernah kita lihat di filmnya The Fantastic Four First Steps kemarin, yang dimana ada sebuah adegan ketika The Thing itu akan menghibur anak-anak dengan cara mengangkat sebuah mobil hijau tepat berada di hadapan mereka. Itu adalah Yancey Street itu sendiri. Tapi di adegan ini kenapa cuman Ben Grimm doang? Kenapa nggak ada Reed Richards, Susan Storm, bahkan Johnny Storm? Ini kemana semua nih? Jadi sepertinya mereka itu lagi cari bantuan ya. Mungkin ketika mereka cari bantuan, yang dimana akhirnya The Thing sebagai pilotnya ketemu sama bangsa Wakanda ini, yang mungkin saja mereka nggak ke shot oleh adegan ini sebagai bentuk sosok misterius. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan karena kan dari teori yang beredar bahwa sepertinya para anggota Fantastic Four ketika mereka udah tembus kepada Earth 616, mereka semua akhirnya dipimpin oleh si Victor Von Doom, yang dimana dia butuh bantuan kepada para Fantastic Four dan juga Avengers ini untuk mencegah terjadinya incursion kepada MCU Multiverse yang satu ini Pak. Seperti itu makanya bisa jadi ya The Thing sebagai pilotnya udah bertemu dengan si para bangsa Wakanda, yang dimana di belakangnya ada beberapa anggota Fantastic Four sekaligus Dr. Doom yang menjaga anaknya si Reed Richards yang satu ini, mungkin sebagai bentuk manipulatifnya. Seperti itu, oke? Jadi gue sebagai penggemar jujur gue akhirnya lebih suka kepada adegan ini karena adegannya jauh lebih tegang dan bahkan akhirnya Fantastic Four udah masuk kepada Earth 616. Tapi ya jujur aja, gue juga pengen tahu bagaimana POV-nya Dr. Doom seperti apa Pak. Karena dari POV-nya Steve Rogers, Thor, X-Men, bahkan Fantastic Four dan juga Wakanda,
Literally gue juga pengen tahu bagaimanakah POV-nya Doctor Doom. Which is untuk POV Doctor Doom itu sepertinya akan bisa tampil kepada official teasernya yang akan siap tayang di acaranya Super Bowl di bulan Februari tanggal 8 tahun 2026 nanti cuy. Oke, jadi sepertinya mengenai full official teasernya akan menampilkan POV-nya untuk Doctor Doom versi RTJ ini seperti itu ya. Karena ya lagi-lagi cuy, dengan semua POV para X-Men, Fantasy Four, Wakanda, Thor, Steve Rogers ya. Oke, bagus, gue suka sebagai bentuk ngegojek para fansnya. Cuman ya gue sebagai fans juga pengen tahu bagaimanakah actingnya RDJ sebagai Doctor Doom ketika dia akan tampil kepada filmnya Avengers Doomsday sebagai tokoh manipulator paling kejam dan juga orang paling cerdas setelah Tony Stark gitu. Gokil. Oke lah ya. Jadi mengenai bocoran ini gue cukup suka, ya dimana gue sebagai fans Marvel juga cukup menunggu banget bagaimanakah project untuk Avengers Doomsday yang akan siap tayang pada akhir bulan Desember tahun 2026. Which is kalau bisa gue hitungnya tinggal 11 bulan lagi, masih lama. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai adegan yang bocor yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.